Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma'budu. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menindaklanjuti dari pembahasan sebelumnya tentang persoalan Palestina. Kalau kita baca dalam bukunya Karen Armstrong misalkan tentang sejarah agama-agama, kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa di Palestina tersebut ada yang namanya Masjidil Aqsa. Di Palestina, di mana Masjidil Aqsa tersebut adalah tempat kiblat umat Islam pertama kali sebelum umat Muslim berpindah kiblat pada Makkatul Mukarramah. Palestina tersebut atau Masjidil Aqsa tersebut menjadi kiblat ketiga agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen dan Islam, dan sampai saat ini polemik tentang perebutan tempat suci tersebut sampai saat ini masih terus berlanjut, sehingga tidak hanya terjadi peperangan ideologi antara satu sama lain antara Islam, Kristen dan Yahudi, akan tapi juga terjadi peperangan politik dan peperangan bersenjata di lapangan. Inilah yang menjadi penyebab akar masalah dari konflik ketiga agama tersebut, tentang salah satunya adalah perebutan atau pengakuan terhadap tempat suci di Palestina tersebut. Awal-awal umat Muslim sholat itu kan kiblatnya kan ke Masjidil Aqsa, sebelum dicibir oleh orang-orang Yahudi bahwa umat Muhammad itu mengikuti cara-cara mereka dalam berkiblat. Sehingga di kemudian hari arah kiblat tersebut dirubah ke Mekah. Kalau di dalam kitab suci Al-Quran kan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, katanya. Mekah itu kan Adam yang membuat, lalu disemburkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lalu dijadikan kiblat oleh umat Islam seluruh dunia pada saat ini. Kristen pun sama, juga memiliki sejarah yang kental di sana tentang Palestina itu. Bahkan bagaimana dulu perebutan antara suatu raja dan Salahuddin Al-Ayyubi, atau bagaimana kerajaan-kerajaan di Eropa itu memang betul-betul ingin menguasai Palestina, di antaranya seperti Paus Urbanus dengan raja-rajanya melawan Sultan Turki Utsmaniyah pada saat itu. Karena memang Palestina ini dianggap adalah suatu tanah, suatu daerah yang memang keramat, yang memang langsung bersambung ke mustawa langsung, atau memang berhadap-hadapan langsung dengan mustawa itu. Ini dalam suatu versi keyakinan mereka. Tapi versi dalam keyakinan lain, misalkan di dalam keyakinan Islam, bahwa sholat di Masjidil Aqsa mendapatkan pahala begini, mendapatkan keutamaan begini daripada sholat di masjid-masjid lain. Ini kan adalah sebuah bukti bahwa Masjidil Aqsa ini, tanah di sana itu memang memiliki keistimewaan. Dan sampai saat ini ditemukan bahwa orang-orang Yahudi tersebut membuat makam-makam palsu di daerah Palestina itu, agar suatu saat mereka mengakui dan bisa mengklaim bahwa tanah mereka adalah tanah Yahudi dan tanah nenek moyangnya, yang suatu saat nanti akan mampu mereka berkuasa dan mendapatkan kekuasaan dan menguasai di tanah tersebut. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun polemik ini yang memperebutkan tanah beberapa jengkal saja ini sudah mampu membawa dunia ini guncang, tegang, menangis, dan bahkan mampu menghancurkan ekonomi sebuah negara, atau mampu membuat orang macet karena sering melakukan demonstrasi besar-besaran karena persoalan-persoalan ini. Dan hari ini tidak hanya di Indonesia saja yang melakukan demonstrasi besar-besaran, tapi di beberapa negara-negara besar di Amerika Serikat, Prancis, Jerman, yang memang kebanyakan di sana adalah imigran Muslim, di sana juga melakukan demonstrasi besar-besaran untuk melakukan pencegahan agar dunia konflik atau konflik antara Palestina Israel ini segera selesai. Karena imbasnya ketika bom itu dijatuhkan, maka semuanya tidak hanya penduduk Palestina dan Israel saja yang mengalami penyakit, akan tapi racun-racun tersebut dibawa oleh angin jahat lalu masuk ke hidung orang-orang yang ada di dunia ini, lalu itulah yang menjadi penyebab penyakit ke semua orang yang ada di dunia.
Hal ini harus segera dituntaskan dengan naiknya Pak Prabowo Subianto misalkan ke presiden. Dia harus bekerja keras. Ini bukan untuk Palestina saja, tapi ini tidak hanya untuk umat Muslim saja, tapi ini untuk demi stabilitas keamanan dunia internasional, ya, tatanan global, dan juga mencegah penyakit-penyakit yang menular karena disebabkan letusan bom-bom yang mereka tiap harinya mereka keluarkan.